怕难以冲击巨灵境，我的丹药都用完了。100倍，越多越好。什么？也不能坏了我绿灵石3枚。割爱了。你们俩怕是侮辱我的父亲，侮辱我的剑士。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan dari yang kemarin, Tonghua Legend of Lotus Fairy Sword atau Qinglian Jianxian Chuan. Nah, di part kali ini, kita semua bakal melihat Cancing yang diremehkan oleh dua orang murid dari Sekte Kundun. Sampai-sampai si Cancing geram guys, emosi karena ayahnya dihina-hina. Wah, jelas dong kalau ayahnya sudah dihina-hina itu wajar buat emosi ya. So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Cancing akhirnya resmi menjadi murid dari Chiwuya dan akan mengikuti kompetisi pedang abadi dalam membuktikan kekuatannya. Setelah itu Chiwuya memberikan informasi kalau dia bakal pergi untuk menyembuhkan diri. Jadi sekarang akan ada Qingyun yang menjaga Cancing sementara waktu. Gak lama dari itu, dia pun segera pergi untuk menyembuhkan luka. Singkat cerita, Cancing melanjutkan kultivasi untuk meningkatkan kekuatan guys. Tiba-tiba Cesun datang memberikan cairan embun 1000 tahun supaya membantu Cancing meningkatkan kekuatan. Gak mau kalah, si Qingyun datang membawakan bubur spesial yang bisa membantu meningkatkan kekuatan. Semenjak saat itu juga Qingyun dan Cesun saling bersaing dalam memberikan item-item langka kepada Cancing. Malah Cancingnya keenakan ya guys, semua itu tujuannya untuk mendapatkan perhatiannya dong. Tentu Cancing dihimpit dua cewek yang begitu antusias auto capek guys. Singkat cerita 4 bulan pun berlalu, Cancing masih terus meningkatkan kekuatan dari siang sampai malam. Namun sebenarnya Qingyun khawatir karena Cancing itu masih belum bisa mencapai alam pengumpulan roh. Ternyata guys, sekarang Cancing sudah mencapai penyempurnaan Qi tingkat 9. Dan sekarang dia ingin mencoba menerobos ke alam pengumpulan roh dan akhirnya kita pun masuk ke intro ya guys ya. Setelah itu dirinya bergegas untuk mencoba menerobos ke alam pengumpulan roh dan memadatkan kekuatan kekacauan Qinglian miliknya. Alhasil dia pun berhasil memunculkan sosok Kaisar Qinglian di alam kekacauannya guys. Itu membantunya meningkatkan kekuatan. Sontak Kaisar Qinglian mengeluarkan kekuatannya yang sangat kuat dan apa yang terjadi, dia pun akhirnya berhasil mempelajari teknik tanah Qinglian. Yang dimana berarti usahanya selama 4 bulan ini nggak sia-sia ya guys. Setelah itu dia memutuskan untuk mempelajari teknik tanah dari lembah Tanyuan. Segera di situ dia memunculkan sang kaisar lembah Tanyuan untuk membantunya mempelajari teknik itu. Wah, enak juga ya. Kita ingat ada total sekitar 9 kaisar kan, dan dia bisa mempelajari semua kekuatannya. Buset. Hal yang sama pun terjadi. Kaisar lembah Tanyuan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat supaya Cancing bisa mempelajarinya. Setelah proses pembelajaran itu selesai, sang wanita misterius pun kembali muncul. Nggak pernah menyangka kalau Cancing benar-benar bisa mempelajari teknik-teknik itu hanya dengan melihat prototipe para kaisar, yaitu kayak semacam gambarannya aja guys. Karena seharusnya orang biasa tidak akan cukup bisa mempelajari itu hanya dengan melihat prototipe saja. Dari situlah si wanita misterius semakin menjadi tertarik kepada Cancing dan menyuruhnya agar segera menerobos ke ranah alam roh raksasa. Awalnya si Cancing sebenarnya menolak hal itu ya.
Karena dia tidak melihat dunia luar selama 4 bulan ini. Jadi kayak bosan gitu guys. Karena harus terus berada di alam kekacauan. Jenuh lah pokoknya. Siapa yang gak bosan pula? Kayak di penjara gitu soalnya kan? Namun si wanita misterius menasihatinya, memberinya semangat karena dia adalah putra pedang abadi yang sangat kuat. Alhasil dari situ, Chan Qing pun kembali termotivasi dan ingin menerobos kerana alam roh raksasa. Gampang banget dia dihasut ya. Setelah itu dia bergegas kembali ke dunia asli dan memberikan informasi kepada Qin Yun kalau ramuan yang dia miliki sudah habis. Jadi dia meminta Qin Yun untuk mendapatkannya lagi supaya membantu dirinya menerobos kerana selanjutnya. Qin Yun dengan sigapnya melayani Chan Qing dan penasaran berapa banyak ramuan yang dia perlukan. Ternyata si Chan Qing membutuhkan 100 kali lipat ramuan dari orang biasa untuk meningkatkan kekuatannya guys. Wadidaw. Segera Qin Yun auto terkejut bukan main mendengarnya dong. Iyalah, gimana gak kaget ya kan 100 kali lipat dari orang biasa. Tapi dia juga langsung bergegas untuk pergi mendapatkan ramuan-ramuan itu. Yang penting kepuasan Chan Qing yang diutamakan ya kan. Chan Qing pun kembali masuk ke dalam kediamannya dan melanjutkan kultivasi. Nggak lama dari itu, Qin Yun kembali dengan tangan kosong guys. Dia melaporkan kalau Tuan Muda Yao Feng sudah tidak mau memberikan ramuan-ramuan itu. Karena dia tidak percaya kepada Chan Qing dan menganggapnya belum layak dalam mendapatkannya guys. Hah, kok gitu sih? Tentu itu membuat Chan Qing berniat pergi ke sana untuk mendapatkan ramuan-ramuan itu dengan tangannya sendiri. Dia penasaran, siapakah orang yang berani menghalanginya dalam menerobos ke tingkat selanjutnya. Tidak lupa dia juga menenangkan Qin Yun yang merasa gagal karena tidak bisa melayani Chan Qing dengan baik. Ya, itu emang bukan salahnya Qin Yun sih, sehingga mereka pun pergi dari sana. Singkat cerita, mereka sampai di toko obat Sekte Kundun. Sesaat mereka menginjakkan kaki di toko obat itu, orang-orang yang berada di sana langsung terkejut dan mulai menggosipkan Chan Qing. Setelah mereka sampai di hadapan resepsionis, orang-orang resepsionis pun langsung penasaran guys. Apa yang mau dilakukan sama Chan Qing? Kok bisa datang ke sini coba? Chan Qing mengatakan dia ingin mengambil esensi spiritual supaya bisa menerobos ranah. Namun si pelayan itu cuma menertawakannya guys. Dia juga nggak mau memberikan esensi spiritual itu kepada Chan Qing. Chan Qing yang sangat butuh meningkatkan kekuatannya langsung mengeluarkan batu roh hijau supaya ditukarkan dengan ramuan esensi spiritual. Tapi si pelayan tetap tidak mau memberikan ramuan itu karena menurutnya Chan Qing tidak pantas mendapatkannya guys, dan gak bakal berguna juga. Waduh, kecuali Chan Qing seorang master pedang baru bakal mereka kasih. Gak ada cara lain, Chan Qing pun mengeluarkan 3 batu roh hijau miliknya dan berusaha menegosiasi. Tapi sang pelayan hanya mau menukarkan setengah tanaman esensi roh dengan ketiga batu roh hijau milik Chan Qing. Dari situlah orang-orang menertawakan Chan Qing guys, yang sangat berusaha mendapatkan ramuan esensi udah kayak apa aja gitu. Qin Yun yang tidak menerima perlakuan buruk itu auto emosi. Dia langsung menawarkan pedang sihir miliknya untuk ditukarkan dengan ramuan esensi roh karena dia khawatir dengan Chan Qing yang bakal mengikuti kompetisi pedang abadi 2 bulan lagi. Tapi Chan Qing langsung menolak hal itu dan menenangkannya. Dia juga mengajak Qin Yun untuk segera pergi dari sana dan akan memikirkan cara lain dalam meningkatkan kekuatan. Singkat cerita, di tengah perjalanan, pada saat mereka ingin kembali ke kediaman,
ada 2 orang murid dari sekte Kundun yang melihat mereka guys. Tanpa basa-basi, kedua murid itu langsung menghampiri mereka dan menyapa Nona Qingyun. Mereka terus menghina-hina Qingyun, yaitu sangat berbakat menjadi seorang pendekar pedang tapi kok jadi pelayan. Mereka juga menawarkan akan bernegosiasi dengan ayah angkatnya supaya Qingyun menjadi pendekar pedang mereka saja. Tapi Qingyun auto menolak karena dia sudah diselamatkan oleh Qiuya saat dirinya masih kecil, berhutang nyawa guys. Jadi dia akan tetap mengabdi kepada Qiuya selamanya. Tentu itu membuat kedua murid auto emosi. Mereka terheran-heran karena Qingyun mau aja melayani seorang sampah seperti Chanqing. Segera itu membuat Qingyun emosi dong, karena tuanya Chanqing diremehkan. Dia sampai mengeluarkan pedang abadi miliknya untuk mengancam kedua murid itu. Namun kedua murid sama sekali nggak takut, malah menertawakannya guys. Karena gosip sudah membicarakan si Chanqing yang sebenarnya sangat tidak layak menjadi murid immortal Qiuya, yang dimana itu membuat Chanqing mendengarnya semakin emosi dong. Kedua murid terus-menerus menghina-hina Chanqing karena dia tidak terlihat seperti putra seorang peri pedang. Sampai-sampai mereka menduga kalau sebenarnya Chanqing cumanlah orang biasa dan bukanlah putra dari Su Zhechuan. Wadidaw. Bapak udah dibawa-bawa, Chanqing auto emosi menghunuskan pedangnya. Dia sangat emosi karena kedua murid itu terus-menerus menghina-hina dirinya. Terlebih lagi guys, ayahnya dibawa-bawa dan terus dihina-hina. Jadi sekarang dia memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Tapi kedua murid sama sekali nggak takut. Mereka menganggap Chanqing itu cuma seorang sampah. Udah gitu ranahnya Chanqing masih rendah dan dianggap lemah. Nggak tahu aja mereka ya. Kita lihat saja nanti. Paling bertarung-bertarung, kepala mereka masuk ke dalam tanah guys. Namun jangan kemana-mana dulu dong, penasaran kan? Kira-kira gimanakah pertarungannya? Langsung saja buat spoiler part 14. Jadi nantinya guys, kita bakal melihat Chanqing yang penuh akan emosi serta mengeluarkan kekuatan asli. Di sini dia mengeluarkan kekuatan Kaisar Qinglian yang sangat besar. Sampai-sampai dia memunculkan prototipe atau gambaran Kaisar Qinglian dan mengeluarkan energi super duper dahsyat. Sama seperti sebelumnya di alam kekacauan miliknya tadi. Wadidaw, mampus udah itu dua murid sombong ya. Belum aja si Chanqing mengeluarkan semua kaisar-kaisar yang ada di dalam alam kekacauannya guys. Mungkin kalau semua dikeluarin, auto hancur itu tempat. So selesai dulu untuk part 13 Legend of Lotus Fairy Sword atau Qinglian Qian Xuan Chuan. Seru kan buat tonga satu ini kan? Iya dong. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya dan yes, pastinya hanya di sini KD Universe. Thank you buat guys sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.